berfirman dalam Al-Quran, "Faman wa nafsi wa ma sawa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha." Artinya dan jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dan kepastikan dan ketakwaan. Semuanya beruntunglah orang yang dapat mensucikan jiwanya ini, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori jiwa. Hadirin yang berbahagia, hal yang kedua perlu yang menjadi renungan kita adalah keluarga dan rumah kita sendiri. Setiap orang dapat bertanya kepada dirinya masing-masing, apakah yang telah ia berikan, ia lakukan untuk keluarganya? Sudahkah daya iman dia bawa masuk ke dalam rumahnya dengan bersama-sama keluarga menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dalam setiap rumah seorang Muslim memiliki itulah kebaikan bagi dirinya dan keluarganya. Jika rumahnya hampa dari siaman bacaan Al-Quran misalnya, bahkan tidak pernah diperdengarkan Al-Quran selama 1 tahun yang lalu, maka sangat wajarlah jika merasakan rumah itu laksana kuburan dan gersang yang tidak ada ketenangan di dalamnya, bahkan dihantui oleh rasa takut dan was-was di dalam hati. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, dari Abdurrahman bin Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran akan banyak kebaikannya, diluaskan dari penghuninya, dihadiri oleh malaikat, dan syaitan pergi darinya. Dan rumah yang tidak dibacakan dalamnya Al-Quran akan merasa sempitlah penghuninya, sedikit sangat kebaikan di dalamnya, malaikat pergi darinya dan dihuni oleh syaitan. Hal yang ketiga yang perlu kita hitung-hitung dan introspeksi adalah hak tetangga kita, hak masyarakat kita, dan kewajiban kita kepada mereka. Apakah kita sudah menyampaikan amanah yang diembankan kepada kita dengan baik, ataukah kita khianati amanah tersebut? Sudahkah hak-hak bertetangga dan berkeluarga kita tunaikan dengan baik? Jika belum, bermohonlah kita, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap kelalaian dan kelemahan kita dalam menjalankan kewajiban terhadap sesama hamba yang beriman. Serta Rasulullah SAW cukuplah menjadi acuan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Haqqul muslim 'ala muslim sittun, illa ma kunna ya Rasulullah, qala idza laqitahu fasallim 'alaihi, wa idza ta'aka fa'jibu, wa idza istawsaka fasahhu, wa idza atasha fahmidallah fasammihu, wa idza qalita faruddahu, wa idza mata fattabi'hu." Artinya hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang muslim atas orang muslim yang lain itu ada 6. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang 6 itu apabila bertemu ucapkanlah salam, atau setidak-tidaknya senyum, dan apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangan itu. Apabila ia meminta nasihat, berikan kepadanya nasihat, nasihatilah. Dan apabila dia bersih dan mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan pula ya Alhamdulillah. Dan orang yang bersih tersebut mengucapkan pula ya Alhamdulillah. Dan apabila sakit dia, jenguklah dia. Dan apabila dia meninggal dunia, antarlah mereka kekurangannya. Kehidupan individu saling yang cenderung membuat satu sama lain tidak saling kenal, bahkan menaruh curiga. Hal ini sangat bertolak belakang dan jauh dari nilai dan mulia agama Islam, hingga terlihat kehidupan ukhuwah Islamiyah terasa hambar dan hampa dan mulai menunda.
dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan, mengevaluasi dan meningkatkan bagaimana tugas kita kepada diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana tugas dan kewajiban kita sebagai keluarga terhadap keluarga dan anak istri kita, terhadap rumah tangga kita, dan bagaimana pula tanggung jawab dan kewajiban kita terhadap masyarakat kita. Semoga ini sedikit perlindungan kita di awal tahun dan di akhir tahun untuk menapaki tahun-tahun 2023 yang baru kita masuki dengan lebih baik ke depannya, menanamkan keinginan kuat dalam hati kita untuk menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat membawa